Sebenarnya bukan ondel-ondel, yang bener itu dulu barongan. Ya barongan itu asal kata dari barong, maksudnya barong itu sesuatu bentuk yang menyeramkan tapi baik gitu. Nah, kenapa dari barongan jadi ke ondel-ondel? Nah, dulu zaman ya saya kecil itu anak-anak itu kan main barongan. Nah, terus musiknya itu pakai mulut, dia bikin barongan apa adanya, dia arak keliling-keliling rumahnya itu. Nah, sambil musiknya sambil tepuk-tepuk tangan tuh ondel lah. Yang jadi ondel muter-muter gitu jalan. Anak-anak bilang gitu ondel sambil jalan. Nah, anak-anak waktu itu bilangnya bukan barongan, yuk kita main ondel gitu. Ondel-ondel itu dibuat sebenarnya itu kalau datangnya ke wilayah dulu bukan Jakarta ya, ke wilayah Sunda Kelapa. Itu pada zaman kerajaan Pajajaran, mungkin rajanya kalau nggak salah Prabu Siliwangi. Pada zaman itu di situ itu masih bentuk kayak pesisir. Jadi orang-orang dari Pajajaran itu mungkin bahasa itu masih bahasa Sunda ya. Datang ke situ untuk memantau kapal-kapal yang berlabuh di wilayah Sunda Kelapa. Nah, mereka lah yang bawa itu ondel-ondel itu digunakan untuk persembahan atau untuk upacara sebagai alat tolak bala, istilahnya menolak bahaya gitu. Dari kecil saya tuh seneng ondel-ondel. Yang bikin saya tertarik waktu itu ondel-ondel itu semenjak Pak Ali Sadikin nggak jadi gubernur. Bukan ondel-ondel aja, seni Betawi itu ya dibilang ada tapi nggak ada gitu. Nah, apalagi yang namanya ondel-ondel udah hilang kayaknya, itu cuma tinggal cerita. Orang waktu saya kecil aja yang namanya kerak telur, bir peletok itu tinggal cerita. Tapi alhamdulillah sekarang ada lagi. Nah, ondel-ondel itu kita prihatin waktu itu. Gimana sih supaya ondel-ondel itu ada lagi gitu di kampung, ada lagi di mana dipakai lagi di pemerintahan. Kita bikin apa adanya waktu itu sampai saya belajar lagi, akhirnya saya kembangin. Ya alhamdulillah sekarang banyak, bahkan ya keterusan sampai ke dipakai ngamen. Awalnya saya kutak-atik itu tahun 90. Nah, tahun 95 itu resmi saya pakai nama grup Hutan Panjang. 97 itu saya diambil ke Dinas Kebudayaan. Bentuk ondel-ondel itu saya kira sebagai bentuk replika itu dewa keselamatan waktu itu. Ya bentuknya yang nggak tahu, itu dilambangkan dia itu serem tapi baik gitu. Makanya ondel-ondel itu bentuknya serem tapi dalamnya orang, ya kan. Luarnya kelihatannya jahat tapi dia baik. Jangan terbalik, depannya baik tapi jahat, ya jangan begitu kan. Itu filosofinya ke situ. Yang jadi patokan itu merah putih dari warna, terus kembang kelapa, cuma itu pakemnya ondel-ondel. Kalau masalah baju enggak, itu ada artinya. Merah putih itu yang udah saya jelasin, itu kan dari gula sama kelapa. Itu lambang kekuatan, lambang kesuburan, lambang kemakmuran, lambang persatuan pada waktu itu, lambang kesehatan juga. Kata orang dulu kalau
zaman Jepang itu, zaman perang kan makanan nggak ada, itu makannya gula kelapa supaya nggak kena penyakit. Nah, itu mungkin pada zaman Sunda Kelapa ya, warna itu favorit bener karena diambil dari gula kelapa itu. Nah, kenapa sih dipakai kembang-kembangan kelapa itu? Karena raja, lambang dari kerajaan itu pohon kelapa. Kenapa diambil pohon kelapa? Sebab pohon kelapa itu dari akar sampai ke ujung daun sampai ke belidi itu serba bermanfaat. Ondel-ondel ngamen itu sebenarnya yang nyuruh nggak ada, yang ngelarang juga nggak ada, kecuali gubernur Pak Ahok waktu itu. Nah, tapi sampai sekarang juga nggak ada keputusan SK-nya. Nah, cuma diatur di wilayah-wilayah tertentu yang nggak boleh gitu. Kalau dia nggak ngeganggu masuk sekitar keliling, menurut Pak Ahok wilayah yang nggak mengganggu kepentingan umum, ya silakan aja gitu. Ya buat saya sebagai budayawan ya nyuruh juga enggak, ngelarang juga enggak. Kalau emang kebutuhan dia begitu ya mau dikata apa, kita ngasih sama dia nggak bisa, ya kan? Kalau emang dia menurut dia enaknya cari nafkah begitu ya silakan dia bikin, ya udah begitu, yang penting dapat duit. Jadi dia bukan seniman. Kalau saya bilang malah menyalahgunakan kesenian. Nah, dia bikin apa adanya, dia main apa adanya, yang penting dapat duit. Nah, kalau kita kan sebagai seniman, bagaimana kreasi seni yang baik gitu. Bahkan kita cari duit dari mana, ya kita buat membiayai seni supaya seni itu baik, bisa berkembang, ya bisa bersaing sama seni-seni dari mancanegara umpamanya. Kalau mereka kan enggak. Yang penting ya udah menurut dia bikin jadi, yang mau bagus mau enggak ya terserah lah. Lagi juga siapa sih yang bayar? Paling sekedar belas kasihan aja orang ngasih. Cuma itu, dia nggak bisa dibilang seniman. Kumpulnya seniman Betawi itu di Setu. Pentasnya gitu, kumpulnya tetap di LKB, cuman pentasnya itu di Setu Babakan. Karena Setu Babakan itu udah punya Pemda DKI. Seluruh dari danau sampai gedung yang baru itu, lokasi yang baru udah berdiri sendiri, punya Pemda DKI itu. Ondel-ondel yang biasa karena kita udah ada wadahnya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kebudayaan. Terus kita dijadiin satu dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau khususnya Betawi ya. Jadi nggak ada pengaruh itu. Malah yang ada perkembangan terus. Jadi kayak saya umpamanya tadinya ondel-ondel, matanya biasa, kita variasi gimana supaya bentuknya kayak orang, supaya enak dilihat, supaya orang-orang tuh seneng dari pakaiannya gimana, lebih mewah atau gimana. Jadi makin lama makin bagus gitu. Pemerintah bukan cuma ondel-ondel, tapi seni budaya ya keseluruhan. Nah, kalau Betawi ya sebenarnya bukan Betawi aja, seni budaya yang ada di Indonesia melalui yaitu pentas-pentas budaya. Ya kita menjaga nama baik satu, Lembaga Kebudayaan Betawi, harkat martabat wibawa kaum Betawi. Kedua, ya kita juga menjaga nama baik Provinsi DKI. Dan ketiga, ya kita menjaga nama baik Republik Indonesia.
karena di situ sanggar saya Hutan Panjang Group Jakarta Indonesia, lambangnya juga cap Garuda itu di sanggar apa. Kalau saya main ondel-ondel itu bukan lambang ini lagi, cap Garuda sama DKI. Ya nggak mungkin ada Garuda ada DKI dipakai ngamen atau nggak baik, pemerintah nanti marah itu.